Barusan viral tentang seorang pemilik mobil Mercy mengutil coklat di Alfamart. Ini mengingatkanku pada peristiwa yang kualami 8 tahun lalu. Memang sih, kedua peristiwa ini mungkin tidak ada kolerasinya. Sekedar teringat saja, 8 tahun lalu seorang kawan mengalami kecelakaan. Motor yang dia kendarai bersenggolan dengan mobil yang ditumpangi sepasang suami istri muda. Akibatnya, kawanku itu tidak bisa berdiri karena sakit yang luar biasa di area pinggulnya. Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit, tapi justru minta diantar ke tukang pijat yang tinggal di dekat kedai. Kawan kami ini, sebut saja MT, adalah seorang perempuan yatim piatu. Mungkin dia takut jika dibawa ke rumah sakit malah bikin situasi yang akan dia hadapi akan lebih runyam. Makanya dia minta dibawa ke tukang pijat saja. Tapi ternyata tukang pijat terbukti tidak bisa berbuat banyak. Besok paginya, kawan-kawan membawanya ke rumah sakit. Di sana, MT didiagnosa mengalami keretakan pinggul. Dan jika dilakukan tindakan operasi, akan memakan biaya sekitar 40 juta. Kakak dan paman MT datang setelah kami kabari. Mereka berunding denganku. Mereka tidak sanggup dengan biaya pengobatan sebesar itu. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan MT dari rumah sakit dan membawanya ke Sangkal Putung, pengobatan tradisional untuk masalah tulang. Masyarakat di sini sangat mengandalkan Sangkal Putung, bahkan termasuk para pemain Arema yang cedera biasa ditangani oleh ahli pengobatan tradisional tersebut. Masalahnya sekarang tinggal satu, yaitu membayar biaya rumah sakit selama MT dirawat di sana. Totalnya hampir 3 juta. Paman dan kakak MT yang berprofesi sebagai tukang parkir tidak memiliki cukup uang untuk melunasi tagihan itu. Akibatnya muncul sebuah ide, minta bantuan kepada pasangan suami istri yang menabrak MT. Segera kuhubungi mereka lewat telepon. Tapi jawaban mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka mengaku sedang kesulitan uang karena sedang banyak kebutuhan. Mereka minta maaf, tidak bisa membantu sepeser pun. Setelah memutar otak beberapa saat, aku punya ide. Kudatangi bagian administrasi rumah sakit dengan membawa uang tunai Rp500.000 dan sepucuk surat BPKB motorku sebagai jaminan. Aku berjanji untuk mencicil biaya rumah sakit dalam beberapa bulan ke depan agar bisa mengambil kembali BPKB motorku. Pihak rumah sakit tidak punya pilihan selain menyetujui tawaranku. MT akhirnya bisa kami bawa pulang ke rumah pamannya. Setelah itu dia dibawa berobat ke salah satu Sangkal Putung ternama. Pengobatan berjalan selama 1 bulan dengan biaya 1,5 juta. Dan MT pun sembuh seperti sedia kala. Beberapa kawan protes kepadaku. Kenapa tidak berusaha memaksa suami istri penabrak MT untuk ikut menanggung biaya rumah sakit? Mereka kan punya mobil, Mas. Sedangkan sampean cuma punya motor. Berarti mereka lebih kaya dari sampean. Kenapa sampean yang menanggung biaya ini sendiri dan membiarkan mereka lepas tanggung jawab? Jawabanku sederhana saja. Jangan memandang mobil sebagai tolok ukur kekayaan. Mereka sebenarnya bukan orang kaya, cuma ingin terlihat kaya saja. Di peristiwa ini jelas terbukti, ternyata mereka lebih miskin dari kita. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Aji Prasetyo yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Pengutil. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.